Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 21 Maret. Saya mengajak kita, mari kita terus ikuti pembacaan Alkitab kita supaya firman-Nya boleh bertumbuh di dalam hati kita. Sebelum kita lanjutkan, saudara kita mari berdoa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini kami boleh kembali bertemu di dalam program kami membaca Alkitab setiap hari, bahkan renungan kami setiap pagi boleh kembali kami dengarkan hari ini. Tuhan kiranya memberkati, Roh Kudus memimpin firman-Mu sehingga firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema kita pagi hari ini, mengapa tembok Jeriko begitu mudah dikalahkan? Mengapa tembok Jeriko begitu mudah dikalahkan? Saya tidak tahu tembok-tembok apa yang sedang saudara hadapi hari ini, tapi kita akan belajar lewat renungan hari ini, kira-kira tembok apa yang paling sulit saudara hadapi. Bahkan hari ini saudara sedang berjuang, dan bagaimana kita bisa merobohkan tembok-tembok Jeriko. Haleluya. Saya bacakan dari kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan suara nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tembok Jeriko ini diperkirakan tingginya sampai 14 meter. 14 meter sangat tinggi, saudara. Dan tebal tembok itu diperkirakan 6 meter. Itu 6 meter, tebalnya 6 meter. Sehingga sangat memungkinkan untuk di atas tembok itu dibangun hunian. Sangat megah. Jadi sangat tidak masuk akal. Hanya karena bersorak, tembok semegah itu bisa runtuh. Tembok Jeriko ini menjadi kunci strategi perang yang akan dilakukan oleh Yosua, karena bangsa-bangsa juga menganggap bahwa tembok Jeriko ini adalah tembok yang sangat tidak mudah untuk dikalahkan. Tembok Jeriko ini pasti orang Israel tidak bisa mengalahkan. Itulah tanggapan orang-orang. Itulah tanggapan bangsa-bangsa yang lain. Karena apa? Tembok Jeriko ini selain megah juga dilindungi oleh dewa-dewa Kanaan. Jadi hal ini sangat menjadi kunci bagi Yosua. Mengalahkan tembok Jeriko ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Dan ketika kita melihat, saudara, bagaimana bangsa Israel berperang melawan kota Jeriko, ternyata tidak ada tembok yang terlalu kuat di hadapan Allah. Ternyata kekuatan yang dibangun oleh tangan manusia itu di hadapan Allah sangat rapuh. Tetapi saudara, apa kira-kira rahasia dibalik begitu mudahnya bangsa Israel merebut atau mengalahkan kota Jeriko itu? Di pasal yang kedua, kita melihat bahwa kitab Yosua ini dalam kitab Yosua ini dikatakan sebelum Yosua memimpin bangsa itu menyeberang sungai Yordan, Yosua diam-diam melepaskan 2 orang pengintai. Menurut pengakuan seorang perempuan yang bernama Rahab, yang tinggal juga di atas tembok Jeriko itu, yang bertemu dengan kedua pengintai yang diutus oleh Musa. Dikatakan dalam Yosua pasal yang kedua ayat 9 sampai 11 dikatakan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami
dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Jadi ternyata sebelum orang Israel menyerang kota Jeriko, ternyata orang-orang di Jeriko sudah tahu. Mereka sudah dapat informasi bahwa orang Israel mengalahkan raja-raja dengan mudahnya, bahkan menyeberang laut di tanah yang kering begitu, saudara. Tuhan mengeringkan. Jadi saudara, sebetulnya dalam hati manusia percaya bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang berdaulat. Walaupun mulut manusia bisa mengatakan saya tidak percaya, saya menolak, tapi sebetulnya di hati kecil manusia ini percaya bahwa Tuhan Allah yang berdaulat. Amin. Saudara boleh mengatakan saya tidak percaya Yesus Tuhan, saya tidak percaya bahwa Dia ada Allah sendiri, tapi di dalam hati yang kecil ini saudara berkata bahwa Allah yang disembah oleh Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang hidup, Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Amin. Apa rahasianya begitu mudahnya bangsa Israel ini meruntuhkan kota itu? Yang pertama saudara, Tuhan memerintahkan kepada Yosua sebelum mereka memasuki kota Jeriko itu, Tuhan memerintahkan kepada Yosua supaya setiap laki-laki di seluruh bangsa Israel itu disunat. Disunat merupakan kunci persiapan untuk mengalahkan merebut tanah Kanaan. Ini menjadi salah satu kunci. Disunat. Apa itu disunat, saudara? Disunat di sini bukan hanya berbicara secara jasmani disunat. Mereka secara jasmani disunat, tetapi juga hati mereka juga hati yang baru, hati yang telah disunat. Mereka harus memiliki hati yang baru, hati yang telah dipulihkan. Mereka harus memiliki hati yang mengandalkan Tuhan, hati yang percaya kepada Tuhan. Ini harus mereka miliki, dan inilah menjadi kunci keberhasilan mereka untuk meruntuhkan, untuk dengan mudahnya mereka mengalahkan kota Jeriko itu. Dan inilah juga kunci keberhasilan kita, bagaimana kita bisa melawan tembok-tembok Jeriko yang sedang kita hadapi hari ini. Hati kita ini harus disunat. Hati kita ini harus dipulihkan. Hati kita ini harus percaya kepada Tuhan. Hati kita ini kita harus arahkan untuk percaya akan kedaulatan Tuhan. Dan ini menjadi kunci keberhasilan kita. Amin, saudaraku. Hati kita ini harus dipulihkan, harus disunat. Yang kedua dikatakan juga bahwa Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk mengelilingi kota itu selama 7 hari. Mereka tidak boleh memperdengarkan suaramu sepatah kata pun sampai ada perintah pada hari yang ke-7. Jadi mereka selama 7 hari mereka mengelilingi tembok Jeriko itu, dan Yosua memerintahkan atas seizin Tuhan, mereka tidak boleh berbicara sepatah kata pun, kecuali Yosua memerintahkan bersoraklah bangsa itu. Saudaraku yang dalam Tuhan, ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam masalah, seringkali sulit bagi kita untuk menahan mulut kita ini untuk berbicara. Bahkan cenderung ucapan-ucapan kita ini adalah ucapan-ucapan yang negatif, ucapan keluh kesah, sungut-sungut. Dan Yosua sangat paham tentang hal itu. Bangsa itu disuruh tidak boleh berbicara sepatah kata pun.
Karena apa? Ucapan-ucapan yang keluar dari mulut orang-orang yang dalam pergumulan seringkali melemahkan, seringkali bisa mempengaruhi orang lain menjadi lemah. Artinya apa? Bangsa ini diajarkan untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hidup. Jadi bukan karena kuat mereka, tetapi karena mereka berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan inilah juga yang menjadi iman kita. Mari kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berserah sepenuhnya kepada Allah yang hidup. Tetapi saudara, kita lihat juga di sisi yang lain bahwa Rahab keluarganya diselamatkan. Hanya Rahab yang diselamatkan dari penumpasan kota Jeriko. Rahab dan keluarganya diselamatkan atas anugerah Tuhan. Kenapa Rahab diselamatkan? Karena Rahab merespon anugerah Tuhan. Karena Rahab merespon anugerah Allah. Sebenarnya sebelum bangsa Israel mau menyerang kota Jeriko, penduduk di sana sudah tahu. Mereka sudah dikatakan pengakuan seorang perempuan ini mengatakan bahwa mereka itu sudah tawar hati. Mereka itu sudah gemetar menghadapi kamu, katanya. Tetapi apa respon pemimpin-pemimpin di kota Jeriko itu? Mereka menutup diri atas anugerah Tuhan. Bahkan mereka melakukan perlawanan. Mereka melakukan perlawanan. Tetapi Rahab, dia merespon anugerah Allah. Dan bahkan kesempatan bertemu dengan dua orang mata-mata yang diutus oleh Joshua itu, mereka pergunakan untuk menyatakan imannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita merespon anugerah Tuhan? Kita percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Amin. Kita percaya bahwa Yesus mati ke dunia untuk menebus setiap orang yang percaya. Tapi bagaimana kita merespon ini? Bagaimana kita merespon anugerah Tuhan? Mari saudaraku yang kasih Tuhan, lewat renungan kita pagi hari ini, saya mau ajak kita semua, mari kita merespon kesempatan-kesempatan yang boleh kita dapatkan. Jangan kita sia-siakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa mengalahkan tembok-tembok Jeriko. Kita bisa mengalahkan pergumulan-pergumulan. Kita bisa mengatasi semua persoalan-persoalan hidup kita. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk renungan baru yang boleh kami dengar pagi hari ini. Tuhan memberkati renungan kami ini, dan bahkan setiap kami Tuhan berikan kekuatan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami boleh menikmati firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat bertemu besok pagi di dalam acara kita membaca kitab setiap hari. Shalom.